Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ati Sumiati selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dan memperlihatkan hasil tugas pembelajaran kelompok kami. Yang pertama kami akan memperlihatkan minggu efektif yang akan ditampilkan oleh Anggi dan juga Nurul Faradifa. Oke, yang pertama adalah minggu efektif. Jadi di sini perhitungan untuk minggu efektif pada Sekolah SMKN 10 Jakarta Timur untuk mata pelajaran akuntansi lembaga atau instansi pemerintah pada semester genap kelas 12 dengan kompetensi keahlian bisnis dan manajemen keahlian. Nah, jadi di semester genap ini terdapat 6 bulan, yaitu dari bulan Januari hingga Juni. Di bulan Januari sebanyak 4 minggu, Februari 4 minggu, Maret 5 minggu, April 4 minggu, Mei 4 minggu, dan Juni 5 minggu. Untuk minggu efektif sendiri yang telah dihitung berdasarkan kalender akademik, minggu efektif di bulan Januari sebanyak 3, Februari sebanyak 4, Maret sebanyak 3, April 2, Mei 2, dan Juni 2. Sedangkan untuk minggu tidak efektifnya adalah pada bulan Januari sebanyak 1 minggu, Februari tidak ada minggu tidak efektif, Maret sebanyak 2 minggu, April 2 minggu, dan Juni 3 minggu. Jadi total keseluruhan dari minggu efektif untuk semester genap adalah 16 minggu, dan minggu tidak efektifnya sebanyak 10 minggu. Untuk di tabel sebelah berikutnya adalah ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 semester ke depan. Di bulan Januari adalah libur tahun baru, di bulan Maret adalah PTS dan US, di bulan April adalah USBN, libur Ramadan dan AKM. Di bulan Mei adalah libur hari raya dan Juni ada libur semester genap. Jadi jumlah minggu efektifnya adalah 16 minggu dan jumlah jam pembelajarannya adalah 16 minggu dikali 4 JP sama dengan 64 JP. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Selanjutnya ada distribusi alokasi waktu Sekolah SMKN 10 Jakarta Timur, mata pelajaran akuntansi lembaga kelas 12 semester genap, kompetensi keahlian, bisnis dan manajemen keahlian tahun pelajaran 2020-2021. Dengan kompetensi dasar 3.1, mengevaluasi laporan keuangan desa atau kelurahan yang meliputi tujuan laporan keuangan, komponen laporan keuangan, neraca saldo, jurnal penyusunan, laporan realisasi anggaran sebelum konversi, jurnal penutup, penyusunan neraca, catatan atas laporan keuangan, konversi laporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan setelah konferensi dengan alokasi waktu 6. 4.1 membuat laporan keuangan desa atau kelurahan yang meliputi penyusunan neraca saldo, pencatatan jurnal penyesuaian, laporan realisasi anggaran sebelum konferensi, jurnal penutup, penyusunan neraca, catatan atas laporan keuangan, konferensi laporan keuangan, dan laporan keuangan setelah konferensi dengan alokasi 10 jam. Kompetensi dasar 3.2 mengimplementasikan komputerisasi database akuntansi desa atau kelurahan dengan alokasi 4. Kompetensi dasar 4.2 membuat file database akuntansi desa atau kelurahan dengan alokasi 4 jam. Kompetensi 3.3 menyusun daftar akun untuk komputerisasi akuntansi desa atau kelurahan dengan alokasi 4. Kompetensi dasar 4.3 menyusun daftar akun untuk kompetensi akuntansi desa dan kelurahan sebanyak 4. Kompetensi dasar 3.4 mengimplementasikan transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan ke aplikasi komputer akuntansi desa sebanyak 8 jam. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan ke aplikasi komputer akuntansi desa sebanyak 4 jam. Kompetensi dasar 3.5 mengevaluasi laporan keuangan desa atau kelurahan dengan alokasi 4 jam. Kompetensi dasar 3.5 mengevaluasi laporan keuangan desa atau kelurahan dengan alokasi 4. Kompetensi dasar 4.5 mencetak laporan keuangan desa atau kelurahan dari aplikasi komputer akuntansi desa dengan alokasi 4 jam. Ujian harian 6 jam, ulangan tengah semester 2, ulangan akhir semester 2, ujian praktik 2 dengan jumlah jam selama satu semester 64 jam. Selanjutnya itu adalah prota, yaitu untuk KD 3.1 sendiri itu alokasinya 6, yaitu mengevaluasi laporan keuangan desa atau kelurahan yang meliputi tujuan laporan keuangan, komponen laporan keuangan, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan realisasi anggaran sebelum konversi, jurnal penutup, penyusunan neraca, catatan atas laporan keuangan, konversi laporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan setelah konversi. Pada KD 4.1,
membuat laporan keuangan desa atau kelurahan yang meliputi penyusunan neraca saldo, pencatatan jurnal penyesuaian, laporan realisasi anggaran sebelum konversi, jurnal penutup, penyusunan neraca, catatan atas laporan keuangan, konversi laporan keuangan, dan laporan keuangan setelah konversi. Itu sebanyak 10, alokasinya sebanyak 10. Pada KD 3.2 mengimplementasikan komputerisasi database akuntansi desa atau kelurahan, alokasinya sebanyak 4. Pada KD 4.2 membuat file database akuntansi desa atau kelurahan, alokasinya sebanyak 4. Ada KD 3.3 menyusun daftar akun untuk komputerisasi akuntansi desa atau kelurahan sebanyak 4. KD 4.3 menyusun daftar akun komputerisasi akuntansi desa atau kelurahan sebanyak 4. KD 3.4 menganalisis transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan ke aplikasi komputer akuntansi desa sebanyak 8. KD 4.4 menerapkan entry transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan ke aplikasi komputer akuntansi desa, alokasinya sebanyak 4. KD 3.5 mengevaluasi laporan keuangan desa atau kelurahan, alokasi waktunya sebanyak 4. KD terakhir yaitu 4.5 mencetak laporan keuangan desa atau kelurahan dari aplikasi komputer akuntansi desa, alokasi waktunya sebanyak 4. Yang terakhir adalah ujian harian, alokasi waktunya sekitar 6. Ada ulangan tengah semester, alokasi waktunya 2. Ada ulangan akhir semester, alokasinya 2, dan juga ujian praktek, alokasinya 2, yaitu jumlah totalnya adalah 64. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Neska dan Suci. Baik, yang selanjutnya itu ada promes. Dalam menyusun promes, hal yang harus kita lakukan yang pertama itu memasukkan kompetensi dasar, topik, dan subtopik materi atau bahasan ke dalam format promes yang tersedia. Selanjutnya, kita menentukan banyaknya jam yang tersedia di kolom minggu dan banyaknya tatap muka setiap minggu per mata pelajaran. Lalu, kita menambahkan catatan di setiap bagian yang membutuhkan keterangan. Nah, setelah langkah-langkahnya selesai dilakukan, jadi KD1 kita dibagikan alokasinya menjadi 16 jam, berarti 4 kali pertemuan, karena kita akan melaksanakan mata pelajaran selama 4 jam. Jadi KD 3.1 dan 4.1 kita bagi menjadi 4 pertemuan. Jadi KD 3.2, 4.2 kita bagi menjadi 2 pertemuan, sehingga 2 pertemuan dengan 8 jam, 3.3 dan 4.3, 2 pertemuan, 3.4 dan 4.4 selama 3 pertemuan, dan 3.5 dan 4.5 2 pertemuan. Jadi sehingga jumlah jam efektifnya ada 52 jam. Dan pembagian untuk ulangan harian kita bagi menjadi 3 jam mata pelajaran, penilaian harian 3 jam mata pelajaran, ulangan tengah semester 2 jam mata pelajaran, ulangan akhir semester 2 jam mata pelajaran, dan ujian praktek juga 2 jam mata pelajaran, sehingga jumlah total semester genapnya pas menjadi 64 jam mata pelajaran. Selanjutnya ada pembahasan mengenai silabus. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang silabus pembelajaran. Jadi silabus ini tentang akuntansi lembaga atau instansi pemerintah (SMK). Dalam silabus ini lebih menekankan pada KI 3 dan KI 4, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dalam kompetensi dasar yang pertama atau 3.1, itu akan membahas mengenai mengevaluasi laporan keuangan desa atau kelurahan yang meliputi tujuan laporan keuangan, komponen laporan keuangan, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan realisasi anggaran sebelum konversi, jurnal penutup, penyusunan neraca, catatan atas laporan keuangan, konversi laporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan setelah konversi. Jadi, sumber belajarnya itu dari buku paket akuntansi desa, modul akuntansi pemerintah, modul akuntansi desa, dan internet. Alokasi waktunya itu ada 16 jam. Dengan materi pokok, yang pertama itu ada laporan keuangan, tujuannya, komponen, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan realisasi anggaran sebelum konversi, jurnal penutup, penyusunan neraca, catatan atas laporan, konversi laporan, serta penyusunan laporan. Jadi itu di kompetensi dasar 4.1 itu membuat laporan keuangan desa atau kelurahan yang meliputi penyusunan neraca saldo, pencatatan jurnal penyesuaian, laporan realisasi anggaran sebelum konversi, jurnal penutup, penyusunan neraca, catatan atas laporan keuangan konversi laporan keuangan, dan setelah keuangan. Jadi itu ada 4.1. Kompetensi dasar ini
membuat laporan keuangan desa atau kelurahan yang meliputi penyusunan grafik saldo, pencatatan jurnal pencapaian, laporan realisasi anggaran sumber konversi, jurnal penyusup, penyusunan neraca, catatan arus laporan keuangan, konversi laporan keuangan, dan laporan keuangan setelah konversi. Jadi dalam kompetensi dasar ini menyiapkan laporan keuangan di desa atau kelurahan hingga membuat laporan keuangannya. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.2 mengimplementasikan komputerisasi database akuntansi desa atau kelurahan. Dengan materi pokok, mengenali pengertian komputerisasi akuntansi desa atau kelurahan. Yang selanjutnya, materi kompetensi dasar 4.2 membuat file database akuntansi desa atau kelurahan. Dengan materi pokok membandingkan kelebihan dan kelemahan komputerisasi akuntansi desa atau kelurahan dengan sumber belajar, buku paket akuntansi desa, modul akuntansi pemerintah, modul akuntansi desa, dan internet. Dengan penilaian, tes tertulis berupa IC, penugasan berupa membuat jurnal, dan penugasan berupa keterampilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada KD 3.3 dan 4.3 dengan indikator pencapaian kompetensinya ada menguraikan daftar akun untuk desa dan kelurahan dengan menganalisis daftar akun yang ada untuk desa atau kelurahan, merancang pembuatan daftar akun dan menyusun pencatatan saldo awal akun buku besar. Dengan materi pokok ada penggunaan menu untuk pembuatan daftar akun, ada pengertian dan fungsi akun, klasifikasi dan pengkodean, pemilihan daftar akun yang telah disediakan oleh program aplikasi, pembuatan daftar akun, penghapusan akun, menonaktifkan akun, mengedit akun, mengimpor akun, dan mengekspor daftar akun dan hubungan antara akun. Dengan pembagian jam mata pelajaran selama 8 jam, dengan sumber pembelajaran ada buku paket akuntansi desa, modul akuntansi pemerintah, modul akuntansi desa, dan juga internet. Untuk penilaiannya kita akan pengetahuannya dengan tes tertulis berupa esai dan penugasan berupa membuat daftar akun, dan untuk keterampilan membuat portofolio atau laporan tertulis kelompok dan individu berupa hasil diskusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada KD 3.4, yaitu menganalisis transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan ke aplikasi komputer akuntansi desa. Nah, materi pokoknya itu terkait dengan akuntansi desa itu sendiri, pencatatan transaksi penerimaan dan juga pengeluaran akuntansi desa, di mana materi kegiatannya mulai dari yang mengamati dengan mempelajari buku teks, menyimak tayangan ataupun demo, terus berupa menanya, merumuskan pertanyaan, mengidentifikasi, menyimpulkan data atau informasi, memilih solusi untuk pemecahan masalah, dan juga kegiatan menyimpulkan, yaitu nanti membuat kesimpulan terkait masalah yang berkaitan dengan konsep pembelajaran ini. Terus untuk penugasannya sendiri itu berupa tes tertulis esai dan juga penugasan berupa membuat pencatatan transaksi, penerimaan, dan juga pengeluaran akuntansi desa. Dan juga ada untuk keterampilannya membuat portofolio, laporan tertulis baik individu maupun kelompok. Untuk alokasi waktunya sendiri itu sebanyak 12, di mana sumber pembelajaran ini bersumber dari paket, modul akuntansi pemerintah, modul akuntansi desa, dan juga internet. Untuk selanjutnya ada KD 4.4 juga, itu menerapkan entry transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan ke aplikasi komputer akuntansi desa, di mana indeksnya itu menerapkan entry transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan ke komputer akuntansi desa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah KD 3.5 dan 4.5 tentang mengevaluasi laporan keuangan desa atau kelurahan serta mencetak laporan keuangan desa atau kelurahan dari aplikasi komputer akuntansi desa. Untuk indeks pencapaian kompetensinya adalah menerangkan apa itu laporan keuangan, beserta ciri dan jenis-jenis laporan keuangan. Kedua adalah menghitung laporan keuangan. Untuk keterampilannya adalah mengidentifikasi penggunaan menu untuk menyiapkan laporan keuangan, serta menyusun laporan keuangan. Untuk materi pokoknya yang pertama adalah mengkategorikan penggunaan menu dengan format yang ada untuk menyiapkan laporan keuangan. Laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, laporan piutang, laporan utang, dan laporan persediaan. Untuk kegiatan pembelajarannya sendiri yang pertama adalah mempelajari buku teks dan sumber lain, menyimak tayangan tentang materi, merumuskan pertanyaan, menyimpulkan data atau informasi, serta membuat kesimpulan. Untuk alokasi waktunya adalah 8 jam, penilaiannya adalah tes tertulis, penugasan, serta portofolio atau laporan tertulis kelompok berupa hasil diskusi. Sumber pembelajarannya adalah buku paket akuntansi desa, modul, dan internet. Selanjutnya ada rencana pembelajaran dengan mata pelajaran akuntansi kelembagaan.
ini ada RPP untuk KD yang 3.1 dan 4.1. Mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah dengan materi pokoknya ada yang pertama laporan keuangan di desa kelurahan, tujuan laporan keuangan di desa atau kelurahan, dan komponen laporan keuangan di desa atau kelurahan dengan alokasi 4 kali 45 menit. Dengan kompetisi dasar ada 3.1 mengevaluasi laporan keuangan desa dan kelurahan yang meliputi ada tujuan laporan keuangan, komponen laporan keuangan, dan laporan. Dan 4.1 ada membuat laporan keuangan desa kelurahan yang meliputi penyusunan neraca saldo. Dengan indikator pencapaian kompetensinya ada mengidentifikasi laporan keuangan, mengemukakan tujuan laporan keuangan, membuat komponen laporan keuangan, dan selanjutnya ada menyiapkan laporan keuangan, membuat dan menyusun neraca saldo di desa atau kelurahan. Tujuan dari pembelajaran ini ada melalui proses pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, presentasi, diskusi, penugasan, serta praktik, peserta didik dapat dengan santun, cermat, dan teliti mengevaluasi laporan keuangan desa atau kelurahan yang meliputi tadi ada tujuan laporan keuangan, komponen laporan keuangan, dan penyusunan neraca saldo. Materi pembelajarannya yang pertama ada laporan, tujuan, dan komponen, dan penyusunan neraca saldo. Mode pembelajarannya yang pertama pendekatan saintifik dan strategi. Mode pembelajarannya ada problem based learning dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Sumber belajarnya sama seperti tadi ada buku paket akuntansi desa, modul internet, aplikasi komputer akuntansi, sistem keuangan desa, dan LKS. Langkah-langkah pembelajarannya di pertemuan 1 ini ada kegiatan pendahuluan pertama peserta didik malam, kedua peserta didik menyimak dan mencermati informasi tentang keterkaitan pembelajaran ini. Kegiatan intinya kita pertama mengeksplorasi, mengumpulkan data dan informasi mengenai laporan keuangan di desa atau kelurahan, ada menganalisis dan menyimpulkan. Kemudian ada alat dan bahan media yang kita gunakan dalam pembelajaran ada laptop, smartphone, PowerPoint, Google Meet, dan Google Classroom, dan juga Google Form. Di sini ada pertemuan kedua dengan materi pokok neraca saldo di desa atau kelurahan, jurnal penyesuaian, dan laporan realisasi anggaran sebelum konversi. Dengan indikatornya ada menghitung neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menentukan laporan realisasi anggaran sebelum konversi, dan membuat pencatatan jurnal penyesuaian. Yang terakhir ada membuat laporan realisasi anggaran sebelum konversi. Tujuan pembelajaran masih sama seperti tadi. Materi pembelajarannya ada laporan keuangan desa kelurahan, penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian dari laporan keuangan, dan membuat laporan realisasi anggaran sebelum konversi. Model juga masih sama, langkah-langkah juga masih sama di pertemuan kedua, sumber belajar pun masih sama, untuk penilaian, deskripsi, atlat, dan bahan media juga masih sama. Lanjut ke pertemuan ketiga. Ini ada pertemuan ketiga dengan materi pokok, pertama ada neraca saldo di desa atau kelurahan, jurnal penyesuaian di desa atau kelurahan, laporan realisasi anggaran sebelum konversi di desa atau kelurahan dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit. Ini ada indikator pencapaian, membuat jurnal penutup, membuat penyusunan neraca, menyusun catatan atas laporan keuangan, membuat jurnal penutup, membuat penyusunan neraca di desa atau kelurahan. Untuk tujuan dan materi pembelajaran, modal, dan sumber belajar juga masih sama. Langkah-langkah pembelajaran di pertemuan ketiga masih sama dengan pertemuan 1 dan 2. Alat bahan dan media penilaian atau asesmen juga masih sama seperti sebelumnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.2 dengan mengimplementasikan komputerisasi database akuntansi desa atau kelurahan. 4.2 membuat file database akuntansi desa atau kelurahan dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, melakukan komputerisasi data akuntansi desa atau kelurahan. Yang kedua, memeriksa input data akuntansi desa atau kelurahan. Yang ketiga, menginput file data akuntansi desa atau kelurahan. Yang keempat, menganalisis file data akuntansi desa atau kelurahan dengan tujuan pembelajaran melalui proses pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, presentasi, diskusi, penugasan, serta praktik. Peserta didik dapat dengan santun, cermat, dan teliti melakukan memeriksa, menginput, dan menganalisis komputerisasi data akuntansi desa atau kelurahan dengan materi pembelajaran. Yang pertama, mengenali pengertian komputerisasi akuntansi desa atau kelurahan. Yang kedua, membandingkan kelebihan dan kelemahan komputerisasi akuntansi desa atau kelurahan. Model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran saintifik, strategi dengan model pembelajaran problem based learning, metode menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi. Dengan sumber belajar buku paket akuntansi desa, modul akuntansi pemerintah, internet, aplikasi komputer, dan LKS. Langkah-langkah yang pembelajaran pertemuan pertama, peserta didik merespons salam guru, peserta didik menyimak dan mencermati informasi yang disampaikan, peserta didik membagi kelompok. Kegiatan intinya mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasi, menyimpulkan, dan kegiatan penutup dengan
Guru menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Guru menutup pembelajaran dengan doa. Selanjutnya dengan menggunakan metode ceramah yang kompetensi dasar 3.2 mengimplementasikan komputer database akuntansi desa atau kelurahan. 4.2 membuat file database akuntansi desa atau kelurahan dengan indikator masih sama, tujuan pembelajaran masih sama. Materi pembelajaran mengenali pengertian komputerisasi desa atau kelurahan. Yang kedua membandingkan kelebihan dan kelemahan komputerisasi akuntansi desa atau kelurahan dengan model pembelajaran masih sama. Dengan kegiatan pendahuluan, peserta didik merespons salam dan pertanyaan dari guru berhubungan dengan kondisi peserta didik dan pembelajaran sebelumnya. Peserta didik menyimak dan mencermati informasi tentang kriteria pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Peserta didik mereview ulang materi yang dibahas pada pertemuan sebelumnya. Dengan kegiatan intinya mengamati atau stimulation, menanya atau problem statement, mengumpulkan, mengasosiasi, menyimpulkan, dan kegiatan penutup selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya itu ada kompetensi dasar 3. Kompetensi dasar 3 ini menyusun daftar akun untuk komputerisasi akuntansi desa dan kelurahan. Nah, indikatornya itu untuk menguraikan dan menganalisis, kita merancang dan menyusun. Dengan materi pembelajaran tentang daftar akun, pembuatan daftar akun, dan hubungan akun. Dengan metode pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran kognitif dan strategi mode pembelajaran yaitu problem-based learning dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Jadi dalam pertemuan pertama ini peserta didik merespon salam serta menyimak dan mencermati informasi atau materi tentang sebelumnya. Lalu peserta didik memperhatikan dan mempelajari bahan bacaan yang disediakan. Selanjutnya dalam pertemuan ini peserta didik menanyakan materi dan melakukan diskusi. Dan nanti di akhir akan diberikan penugasan atau penilaian mengenai materi tersebut. Selanjutnya untuk pertemuan kedua, itu akan melanjutkan pertemuan sebelumnya dan lebih mempraktikkan. Boleh Prof? Metodenya masih sama dengan pendekatan pembelajaran kognitif dan strategi model pembelajarannya itu problem-based learning dan metodenya ceramah, tanya jawab, serta diskusi. Jadi peserta didik merespon salam dan menyimak atau mencermati informasi serta mereview ulang materi yang sebelumnya dibahas. Lalu peserta didik mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru dan melakukan diskusi serta diberi tugas dengan mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber buku. Lalu guru menyimpulkan pembelajaran dan memberikan tugas individu melalui Google Classroom. Dalam penilaian atau assessment itu ada tes tertulis, penugasan. Untuk keterampilan itu ada portofolio atau laporan tertulis baik itu individu ataupun kelompok. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu ada KD 3.4 dan juga 4.4, di mana ini tuh ada 3 pertemuan. Untuk pertemuan pertama itu indikator pencapaian kompetensinya menguraikan transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan, serta menyusun transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan, dan juga menerapkan entry transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan ke aplikasi komputer ke akuntansi desa. Untuk materi pembelajarannya itu mengenai pengertian akuntansi desa atau kelurahan itu sendiri, menganalisis transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan. Untuk mode pembelajarannya itu menggunakan pendekatan saintifik, terus strategi modal pembelajarannya itu problem-based learning, metodenya itu ceramah, tanya jawab, diskusi, di mana sumber belajarnya itu dari buku paket, modul, akuntansi pemerintahan, internet, sama LKS. Untuk langkah pembelajaran pertemuan pertama ini, kegiatan yang pertama itu kegiatan
pendahuluan di mana peserta didik itu memberi respon salam, lalu menyimak dan mencermati pembelajaran, serta kegiatan intinya itu ada mengeksplorasi, asosiasi, komunikasi, dan akhirnya guru akan menutup pembelajaran dengan alat bahan ataupun media yang digunakan itu seperti laptop, smartphone, PowerPoint, Google Meet, Google Classroom, ataupun Google Form. Dan untuk penilaian atau assessment-nya itu ada pengetahuannya berupa tes tulis, menjelaskan mengenai konsep akuntansi desa atau kelurahan, dan penugasan untuk menganalisis transaksi yang terkait dengan akuntansi desa ataupun kelurahan. Untuk keterampilannya sendiri, itu berupa portofolio ataupun laporan tertulis individu ataupun kelompok. Dan untuk pertemuan kedua ini, untuk indikator pencapaiannya itu yang pertama 2.4 yang pertama itu ada menguraikan transaksi yang terkait dengan akuntansi desa kelurahan dan nyusun transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan dan menerapkan entry transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan ke aplikasi komputer ke akuntansi desa. Materi pembelajarannya itu menganalisis transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan dengan aplikasi komputer akuntansi desa, juga menyusun transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan ke aplikasi komputer. Untuk langkah pembelajarannya itu kurang lebih sama seperti sebelumnya, dan model pembelajaran juga, sumber belajarnya juga, dan untuk penilaiannya itu berupa tes tulis menjelaskan konsep akuntansi desa atau kelurahan, dan penugasan menganalisis transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan dengan aplikasi komputer tersebut. Terus untuk keterampilannya pun masih sama, membuat portofolio, laporan tertulis individu ataupun kelompok. Dan untuk di pertemuan ketiga ini, yaitu indikator pencapaiannya itu menguraikan transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan, serta menyusun transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan, dan yang terakhir menerapkan entry transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan, di mana tujuan pembelajarannya masih sama. Materi pembelajarannya sendiri itu menganalisis dan menyusun transaksi yang terkait dengan akuntansi atau desa menggunakan aplikasi komputer, dan melakukan entry transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan ke aplikasi komputer ke akuntansi desa. Untuk model pembelajaran dan juga langkah pembelajarannya pun masih sama, sumber belajarnya pun masih sama, untuk alat bahan juga masih sama, dan untuk penilaian atau assessment-nya itu berupa tes tulis, ada penugasan menganalisis untuk menyusun, dan juga entry transaksi yang terkait dengan akuntansi desa atau kelurahan menggunakan aplikasi komputer, dan yang terakhir keterampilannya berupa portofolio ataupun laporan tertulis baik individu maupun kelompok. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya di KDA 3.5 dan 4.5 dibagi menjadi 2 pertemuan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya sama seperti yang ada di silabus. Untuk tujuan pembelajarannya adalah melalui proses pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, presentasi, diskusi, penugasan, serta praktik, peserta didik dapat dengan santun, cermat, dan teliti menguraikan dan menyusun laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, piutang, hutang, persediaan, serta mengidentifikasi format dan menganalisis laporan keuangan. Materinya ada 9, yaitu jenis-jenis dan ciri laporan keuangan, format pada aplikasi sistem keuangan, laporan laba rugi, neraca, arus kas, piutang, hutang, persediaan, serta menganalisis beberapa laporan keuangan. Untuk model pembelajarannya adalah model pendekatan saintifik, strategi model pembelajaran problem-based learning, dan ceramah, tanya jawab, serta diskusi. Sumber belajarnya adalah buku paket akuntansi desa, modul, dan aplikasi komputer, serta LKS. Kegiatan intinya adalah didahului dengan mengucap salam, terus selanjutnya adalah memperhatikan informasi yang ditayangkan di layar Zoom. Selanjutnya melakukan diskusi, tanya jawab, dan mengumpulkan informasi terkait materi dari berbagai sumber, serta membuat laporan tertulis dalam bentuk catatan. Untuk penilaiannya adalah berupa tes tertulis dan penugasan, serta untuk keterampilannya adalah portofolio berupa laporan tugas individu atau kelompok. Selanjutnya di pertemuan kedua, sama dengan di pertemuan pertama, namun untuk bahasannya adalah melakukan penyusunan laporan piutang, utang, persediaan, serta menganalisis laporan keuangan pada aplikasi komputer akuntansi desa.
Untuk sumber belajar, modul pembelajaran maupun kegiatan intinya sama seperti pada pertemuan pertama. Penilaiannya adalah tes tertulis, penugasan, serta portofolio. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.